Nomor 6. Pemuda Islam harus mau mendengarkan nasihat orang tua. Perhatikanlah nasihat Luqman kepada putranya. Dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang aku, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Hei anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berapa berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersobatlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Nomor 7. Pemuda Islam harus aktif dan tidak pemalas. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Pemuda harus mempunyai semangat juang yang tinggi, mau bekerja keras dan tidak pemalas. Apalagi malas untuk mengerjakan sholat. Ia adalah sifat yang sangat buruk yang harus kita buang jauh-jauh, karena itu adalah sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal munafiqina yukhadi'una Allaha huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat yang di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 140. Malas mempunyai dampak yang sangat buruk bagi para pemuda. Walaupun sekarang belum terasa akibatnya, tetapi setelah tua akan menjadi penyesalan. Maka para pemuda harus pandai memanfaatkan masa mudanya untuk hal yang bermanfaat. Di dalam hadis disebutkan,
yang artinya dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki. Pada waktu itu beliau menasihatinya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yaitu 1. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. 2. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. 3. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakir atau miskinmu. 4. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Dan 5. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Baihaqi. Pemuda bukanlah orang yang hanya membanggakan orang tuanya, pemalas dan tidak mau bekerja. Tetapi pemuda adalah yang berpegang teguh kepada kebenaran dan punya tanggung jawab. Laisal fata man kana yaqulu kana abi, walakinnal fata man qala ha ana za. Bukanlah pemuda orang yang berkata, ayahku adalah orang yang hebat, tetapi pemuda adalah orang yang berkata, inilah saya. Demikianlah, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selesai.